bicara soal anggaran nih Bapak ya. Ya. Mungkin Bapak sudah pernah di dalam situ dan Bapak paham sekali soal anggaran di pemerintahan Bapak. Apakah anggaran yang dikelola pemerintah selama satu periode masa jabatan itu apa ya? Kita tahu bersama NTT sampai sekarang masih termasuk dalam provinsi termiskin dan tertinggal Bapak. Apakah tidak bisa serta-merta langsung membuat NTT keluar dari ini, kita masuk lebih dalam Bapak, keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan Bapak, menurut Bapak pribadi? Ya, begini. Ketika saya DPR, saya bertemu dengan kepala BI. Oke. Saya ingin mau tahu kenapa kok ini daerah ini miskin terus. Iya. Ya. Anggaran kita APBD misalnya, itu hampir 60% itu belanja langsung. Belanja langsung itu artinya belanja untuk belanja pegawai. Iya, betul. Bayar gaji, honor, tunjangan, dan macam-macam. Ya. Perjalanan dinas, macam-macam lah, aneh-aneh. Iya, betul Bapak. Ada yang menarik, ada yang menarik saya lihat. Menariknya adalah orang cenderung orientasinya pada proyek. Maksudnya bagaimana Bapak? Maksudnya adalah anggaran itu sering lebih banyak kepada proyek-proyek. Oke, betul. Sehingga dia dapat berapa dari sini? Kalau suatu program itu dia tidak dapat apa-apa, dia nggak akan anggarkan ke yang lain, nggak akan berminat. Kita DPR berteriak apa sampai lidah panjang ke dasi juga dia nggak pusing. Nah, ketika saya DPR, saya bertemu dengan kepala BI. Oke. Saya ingin mau tahu kenapa kok ini daerah ini miskin terus. Iya. Ya, daerah ini tidak bisa keluar dari kemiskinan. Betul. Saya tanya kepala BI, kira-kira kan BI ini sebagai bank ya, lembaga yang mengetahui benar tentang peredaran uang di NTT. Betul. Ya. Dia menyatakan APBD kita waktu kita masuk tahun 2014 itu dia 3, sekian triliun. Ya. Selama 5 tahun itu dia naik sampai dengan 4, bahkan sekarang sudah 5 triliun. Ya, itu APBD. Ya. Tetapi uang yang beredar di NTT, ini APBD provinsi maksudnya. Uang yang beredar di NTT menurut kepala BI waktu itu dia kisaran antara 43 sampai 48 triliun. Uang yang beredar di NTT untuk pembangunan. Siap. Nah, lantas pertanyaannya kenapa? Nah, jadi uang itu sumbernya yang pertama tentu APBD provinsi, ditambah APBD 21, 22 kabupaten kota, ya, ditambah dengan dana APBN ya, betul. Yang terdiri dari dana DAU, dana DAK, dan macam-macam, dana transfer daerah dan macam-macam anggaran yang dianggarkan untuk itu. Selain itu juga dana-dana loan, dana-dana bantuan dari luar, melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan macam-macam lembaga-lembaga donor. Jadi total menurut saya tanya 5 tahun terakhir ini, dia kisaran ada 43 sampai 48 triliun ya yang beredar di NTT. Pertanyaannya kenapa dana sebesar itu ya kok NTT miskin terus? Iya, masih belum cukup. Ya, kemiskinan kita waktu saya masih di DPR itu dia 21,38%. Sekarang data ini kemarin 2023 dia 27,28 tidak salah. Berarti turun tidak sampai 1%. Tidak terlalu signifikan. Padahal waktu itu Gubernur Victor Laiskodat menyatakan bahwa kemiskinan akan digenjot turun sampai dengan posisi 8 sampai 12%. Iya. Tapi ternyata dia turun tidak lebih dari 1%. Ya, kurang dari 1%. Iya, betul. Dari 21,38%, dia turun menjadi 20, sekitar 28%, dan tidak sampai 1% atau kurang dari sekitar kira-kira seperti itu. Siap. Nah, lantas saya mengamati, ketika bertemu dengan saya mengamati kenapa
anggaran kita APBD misalnya Ya. itu hampir 60% itu belanja langsung. Oh. Belanja langsung itu artinya belanja untuk belanja pegawai, Iya betul. bayar gaji, honor, tunjangan, Siap, dan siap. macam-macam. Ya, Perjalanan dinas. perjalanan dinas, semacam-macam lah, aneh-aneh. Iya 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 betul Aneh-aneh. apa. Ya, Iya, itu iya. yang pertama. Siap siap. Saya mengamati. Jadi belanja untuk publik, untuk rakyat itu tidak lebih dari 30%. Ya, dia kita kisaran antara 35 ya sampai 40% lah. 35 sampai 40%. Kira-kira seperti itu. Nah, belanja itu juga saya mengamati. Loh, habis juga di belanja-belanja langsung ini. Ya, ini Dipakai lagi ke situ. katakanlah begini. Iya, iya, iya. Ini proyek pembangunan jalan ini nilainya 1 miliar. Iya. Nilainya 1 miliar. Siap. 1 miliar itu sudah diposkan. Ini untuk panitia, Iya, betul. ini ya satker, ini untuk makan, minum, segala macam. Habis itu saya perhatikan lagi. Oh, ini di tender, Iya. ya, ditenderkan orang bebas menawar. Betul. Dan pemerintah biasanya kasih menang mereka yang memberikan penawaran terendah. Betul Nah, biasanya. jadi misalnya 1 miliar orang tawar yang 700, ada yang 800, ada yang 900, yang menang itu 700. Iya betul. Yang menang itu 700. Lantas yang menang 700 ini dia sudah ada komitmen juga dengan pemerintah, dengan satker dan segala macam bahwa sekian persen harus dia gini. Iya. Berarti kalau dia 700 berarti 300 kan dia sudah buang. Bisa Ya. dibilang begitu. 300 kan sudah buang, Iya, kan dia iya, membang. Padahal pemerintah, saya kritik mereka. Ini siapa yang profesional? Kalian merencanakan ini bangunan ini harganya 1 miliar. Tapi anehnya kok orang tawar 700 kalian kasih dengan alasan bahwa ini merugikan, menguntungkan negara. Karena ada sisa, katanya ada sisa 300. Betul. Menguntungkan negara. Menguntungkannya seperti apa? Sedangkan kalian yang rencanakan bahwa ini harga 1 miliar. Dan macam-macam lah. Karena saya juga selain dosen, saya juga adalah pengusaha. Ya, saya mantan sekretaris umum Gapinsi dan juga mantan ketua Dewan Pertimbangan Kadin NTT dan mantan ketua Dewan Pertimbangan Gapinsi NTT. Siap. Jadi saya paham benar itu. Ya. Jadi dari 700 yang dia tawarkan itu, katakanlah bahwa dia komitmen dengan orang dinas bahwa dia komitin 10%. Iya. Berarti dana sudah tinggal 600. Belum lagi yang lain-lain. Target dia keuntungan kita paling kurang itu harus 10 sampai 20%. Iya. Lantas bagaimana dengan pembangunan? Jadi uang dana 1 miliar, mujur-mujur yang bisa pakai bangun itu jalan atau itu gedung itu bisa 50%, 500 juta. Iya. Jadi bagaimana kita mendapat kualitasnya? Ada yang menarik, ada yang menarik saya lihat. Menariknya adalah orang cenderung orientasinya pada proyek. Maksudnya bagaimana tuh? Maksudnya adalah anggaran itu sering lebih banyak kepada proyek-proyek. Oke, Ya. betul. Siap, Sehingga dia dapat berapa dari sini? Kalau suatu program itu dia tidak dapat apa-apa, dia nggak akan, dia nggak akan anggarkan ke yang lain. nggak akan berminat. Kita DPR berteriak apa sampai lidah panjang ke dasi juga dia nggak pusing. Misalnya soal pengembangan sumber daya manusia, ada pelatihan, ada diklat, ada utus orang untuk studi S2, S3, S1. Oh enggak doyan mereka itu. Selama 5 tahun saya amati itu. Dengan demikian maka para pejabat khususnya kepala daerah, saya kebetulan kan urus sebagai ketua Bapilu di Golkar 10 tahun, di Nasdem 11 tahun. Jadi saya berurusan dengan kepala-kepala daerah ini. Baik mau calon kepala daerah maupun ya bupati-bupati yang berkuasa.
orientasinya ini orientasinya pada dapat berapa. Ini program ini saya dapat berapa. Ya. Bukan program ini apa. Ya. Hampir ya. Hampir 90% saya jamin itu. Ya. Karena saya paham benar. Saya selama 5 tahun saya di anggota Badan Anggaran. Ya. Jadi saya paham betul. Oh, pemerintah datang, kita buka. Oh, mereka pemerintah ini kan biasa, dia pintar kasih gelondongan itu. Segitu banyak sampai mau cek satu-satu. Buku tebal begini ada 3 biji. Iya. Ya, jadi kita juga tidak bodoh-bodoh amat. Jadi ketika kita masuk kan ada saya dengan teman, ada berapa orang dosen. Saya bilang ini pemerintah tipu. Ini idealis dong. Saya bilang gini. Jadi waktu saya kan ketua komisi 4. Membidangi PU, membidangi Bapeda, membidangi ini. Saya bilang enggak usah deh. Kau bikin Jian. Berapa anggaran khususnya belanja untuk publik, kau bikin kau bikin tabel, ya. Tabelnya itu ini untuk apa? Ini distribusi ke daerah mana, ke lokasi mana. Ya, karena saya bilang, ya, peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD itu, dia tegaskan bahwa penyusunan APBD itu harus memperhatikan aspek keadilan, pemerataan dan keadilan serta kepatuhan. Ketika saya masuk DPR dan saya minta para ahli, teman-teman dosen, dokter-dokter 3 orang saya minta tolong mereka membedah APBD 2012, 2013, 2014. Mereka membedah APBD. Saya melihat itu saya sedih. Kenapa? Yang pertama bahwa tidak adil dalam pendistribusian ke 22 kabupaten kota. Itu yang pertama, tidak adil. Sudah tidak adil, tidak merata, ya, tidak proporsional. Untuk itu begitu abang saya bilang enggak ada itu. Yuk jangan bawa tebal-tebal. Yuk bikin ujian, saya mau tahu. Ini uang berapa, programnya apa, di mana tempat lokasinya. Jangan sampai misalnya di PU waktu di masa saya itu dia rata-rata 400-an miliar. Ya, 400 miliar setiap tahun, tiap tahun itu 300-an, 380 sampai bahkan 480. Sekitar itu. Saya minta ini distribusinya kemana-mana. Ya, mungkin pernah Kak Jo pernah dengar ada isu perdebatan saya dengan kepala dinas PU yang istilah proyek siluman itu. Ya, proyek siluman itu ceritanya bahwa saya coret semua. Karena setelah hasil beda APBD itu ternyata ada daerah yang dapat 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, tapi ada daerah yang dapat 50 miliar. Dan itu secara terus menerus. Selama 3 tahun yang saya beda APBD seperti itu. Ke situ terus. Makanya saya coret, saya saving sampai 119 miliar dan saya bagi kepada daerah-daerah yang tidak pernah dapat. Contoh, pada tahun itu Sabu 0 rupiah APBD untuk infrastruktur, untuk pembangunan. Sabu 0 rupiah. Rote hanya 250 juta. Ada daerah yang sampai 70 miliar. Nah, contoh. Lantas saya bilang, kenapa ini? Alasan Sabu waktu itu, alasan bahwa bupati tidak bersedia menerima program ini, proyek. Loh, saya bilang kau mengabdi pada bupati, ada kau mengabdi pada rakyat. Memangnya saya bilang ini kan nggak masuk akal. Yang kedua, saya tanya kenapa Rote hanya 250 juta? Oh, Rote tidak ada jalan provinsi, ruas jalan provinsi tidak ada. Loh, saya bilang bidang PU kan bukan hanya bina marga, ada cipta karya dan ada pengairan. Kalau Rote tidak ada jalan perwas, jalan provinsi, kalian bisa anggarannya kan harus bisa dialihkan ke cipta karya, irigasi atau embung-embung, macam-macam program. Nah, misalnya seperti itu. Siap. Jadi kadang-kadang program-program pemerintah itu bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Saya kendalanya. Jadi saya semakin tertarik ini, semakin tertarik. Karena saya merasa bahwa sebagai seorang aktivis di berbagai organisasi baik tingkat ini, sehingga saya agak sedikit berambisi mau jadi DPR RI. Kenapa saya mau jadi DPR RI?